Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Lujain dengan nomor NPM 2231502028 dari Prodi Teknik Elektro 22A Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang konsep dasar tenaga listrik atau DTL. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, definisi tenaga listrik. Definisi tenaga listrik. Tenaga listrik adalah ilmu yang mempelajari tentang konsep dasar kelistrikan dan pemakaian alat yang asas kerjanya berdasarkan aliran-aliran elektron dalam konduktor atau arus listrik. Dalam tenaga listrik dikenal dengan dua macam arus. Yang pertama, arus searah dikenal dengan istilah DC atau direct current atau arus DC. Yang kedua yaitu arus bolak-balik dikenal sebagai arus AC atau alternating current. Selanjutnya, memasuki elemen sistem tenaga. Tenaga pada pusat pembangkit, sumber daya energi primer seperti bahan bakar fosil, yaitu seperti minyak, gas alam dan buatan, hidro, panas bumi, dan nuklir diubah menjadi energi listrik. Generator sinkron mengubah energi mekanis yang dihasilkan pada poros turbin menjadi energi listrik 3 fasa. Melalui transformator penaik tegangan atau setup transformator, energi listrik ini juga dapat kemudian dikirimkan melalui saluran transmisi bertegangan tinggi menuju pusat-pusat beban. Peningkatan tegangan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah arus yang mengalir pada saluran transmisi. Dengan demikian, saluran transmisi bertegangan tinggi akan membawa aliran arus rendah atau arus lemah dan berarti yang mengurangi rugi panas atau heat loss I kuadrat R yang menyertainya. Tegangan tersebut kembali diturunkan menjadi tegangan menengah dengan melalui transformator penurun tegangan atau bisa disebut dengan step down transformator. Di pusat-pusat beban yang tidak terhubung dengan saluran distribusi, energi listrik ini dapat diubah lagi menjadi bentuk-bentuk energi terpakai lainnya, yaitu seperti energi listrik, energi mekanis atau motor, penerangan, pemanasan,
pendingin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memasuki generator. Apa itu generator? Generator adalah sebuah alat yang memproduksi energi arus listrik dari sumber energi mekanik. Biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini biasanya dikenal sebagai pembangkit listrik. Walaupun generator dan motor punya banyak kesamaan. Tetapi motor adalah alat yang mengubah energi listrik dapat menghasilkan menjadi energi mekanik. Generator juga dapat berfungsi sebagai mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. Tetapi generator tidak dapat menciptakan listrik yang sudah ada di dalam kabel lilitannya. Sebabnya hal ini bisa dianalogikan dengan sebuah pompa air yang menciptakan aliran air tetapi tidak menciptakan air di dalamnya. Dan selanjutnya sumber energi mekanik bisa berupa seperti resiprokat maupun turbin mesin uap. Air yang jatuh melalui sebuah turbin maupun kincir air. Mesin pembakaran dalam, turbin angin, engkol tangan, energi surya atau matahari, udara yang dimampatkan, atau apapun sumber energi mekanik yang lainnya. Generator AC juga dapat berfungsi untuk sebagai merubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik arus bolak-balik atau AC. Generator ini juga sering disebut dengan nama alternator, generator AC, atau alternating current, atau generator sinkron. Dikatakan generator sinkron ini karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dapat dihasilkan dari kecepatan putar rotor. Kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Mesin ini juga tidak dapat dijalankan sendiri karena kutub-kutub rotor tidak dapat tiba-tiba mengikuti kecepatan medan yang berputar pada waktu saklar terhubung dengan jala-jala. Selanjutnya yaitu memasuki prinsip kerja pembangkit tenaga listrik. Prinsip kerja pembangkit tenaga listrik masing-masing mempunyai jenis pembangkit tenaga listrik mempunyai seperti prinsip kerja yang berbeda-beda sesuai dengan penggerak mulanya atau prime mover. Satu hal yang sama dari beberapa jenis pembangkit tenaga listrik tersebut yaitu semuanya sama-sama berfungsi merubah energi mekanik menjadi energi listrik.
dengan cara mengubah potensi energi mekanik dari air, uap, gas, panas bumi, nuklir, kombinasi gas dan uap, dengan cara menggerakkan atau memutar turbin yang porosnya dikopel dengan generator. Selanjutnya, dengan sistem pengaturannya, generator tersebut akan menghasilkan daya arus listrik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tenaga listrik merupakan salah satu aspek yang penting dalam bidang teknik elektro, dan memahami konsep dasarnya sangatlah penting. Konsep dasar tenaga listrik meliputi prinsip dasar listrik, sistem pembangkitan tenaga listrik, hukum rangkaian listrik, dan fasor. Prinsip dasar listrik menjelaskan dasar-dasar pada tenaga listrik, termasuk teori elektron, arus listrik, dan kegunaan listrik. Pembangkit tenaga listrik dapat menyatu menjadi dua bagian besar, yaitu pembangkit listrik termis dan pembangkit listrik non-termis. Selain itu, terdapat juga jenis pembangkit tenaga listrik lainnya, seperti pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya, energi gelombang laut, dan energi angin. Di Indonesia, 7 dari 8 jenis pembangkit tenaga listrik telah terpasang. Sementara satu jenisnya yaitu PLTN masih dalam tahap perancangan pembangunan. Energi listrik dapat dihasilkan dari beberapa sumber, seperti uap dari pembakaran bahan bakar fosil, panas dari reaksi nuklir, energi kinetik dari angin atau aliran udara, turbin uap modern yang ditemukan oleh Sir Charles Parsons pada tahun 1884, saat ini menghasilkan sekitar 80% tenaga listrik dunia dari berbagai sumber panas. Sistem tenaga listrik meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama, seperti pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan distribusi tenaga listrik. Dalam sistem kelistrikan modern, transmisi energi listrik dan distribusi energi listrik ke konsumen listrik dilakukan dengan nilai daya listrik yang sangat besar, sehingga analisis sistem energi listrik sangat-sangat diperlukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan di video kali ini. Jika ada yang kebingungan, bisa dapat ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya balasi. Mohon maaf jika saya salah menyampaikan atau salah kata, dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.